Usia 5 tahun disetrika oleh tantenya sendiri. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kisah pilu dialami oleh bocah berusia 5 tahun berinisial RS. Anak yatim piatu ini mengalami penganiayaan oleh tante kandungnya hanya karena rambutan dan makanan yang dihabiskan oleh korban. Korban tinggal menumpang di rumah pelaku SM di Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Selama ini, RS kerap mendapat perlakuan kasar oleh tersangka. Korban tinggal dan dirawat oleh tersangka setelah sang ayah meninggal dunia, sedangkan ibunya kabur dari sejak ia masih bayi. Pasca kejadian, tersangka yang ditahan di Polres Simalungun mengaku hilaf dan spontan menyetrika badan pelaku lantaran emosi. Merasa bersalah atas kehilangan saya yang tidak sengaja. Jadi saya kepada saudara dan keluarga, saya minta maaf sebesar-besarnya dari hati kecil saya. Mohon saya dibantu agar bisa membiayai anak-anak saya, biar bisa anak sekolah, biar bisa anak saya sampai sekolah. Mohon maaf sebesar-besarnya atas nama Surabaya Malam. Mohon dimaafkan atas kelakuan saya. Sementara itu, RS masih mendapat perawatan medis di Rumah Sakit TNI Kota Pemantang Siantar usai mengalami luka bakar di dada dan punggungnya. Meski demikian, kondisinya semakin membaik. Di rumah sakit, korban ditemani oleh tante atau adik ipar ayahnya. Memang apa ya dia nggak menjelaskan. Yang hilapnya dia memang pada saat aku pun heran kok bisa kayak gini kejadiannya. Bahkan korban manggil tantenya itu mama ya Pak? Iya, mama. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan informasi dari kasus anak yang disetrika oleh tantenya sendiri, kami ajak Anda bergabung bersama dengan AKBP Ronald FC yang merupakan Kapolres Simalungun. Selamat siang Pak Ronald. Selamat siang Mbak Ana, selamat siang Mbak Vera. Oke, Pak Ronald, mungkin motifnya apa nih Pak? Apakah benar hanya karena rambutan Pak? Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa motif pelaku ini melakukan penganiayaan kepada korban ini adalah pada saat sore hari sekitar jam 4 sore pelaku itu pulang ke rumah dan melihat sampah berserakan serta buah rambutan yang sudah habis, serta melihat di dalam meja nasi sudah habis. Nah, pelaku kemudian bertanya kepada korban, namun korban tidak menjawab. Nah, karena terpancing emosi yang kebetulan pelaku ini sedang menyetrika pakaian, nah langsung spontan si pelaku ini menyetrika badan korban bagian depan, punggung, dan bagian belakang punggungnya. Demikian Mbak. Oke, Pak Ronald, apakah indikasi kekerasan pada anak ini baru saja dilakukan kali itu atau sebelumnya sudah pernah dilakukan? Kurang jelas Mbak. Indikasi kekerasan pada anak yang dilakukan sang tante terhadap keponakannya ini apa baru sekali saja dilakukannya pada saat penyetrikaan kemarin atau sebelumnya juga sudah ditemukan pernah melakukan kekerasan? Ya, jadi korban ini baru 3 bulan tinggal bersama si pelaku, mana korban ini merupakan anak yang selama ini dirawat oleh tantenya yang lain. Jadi selama 3 bulan ini dari hasil keterangan yang kita dapat dari tersangka dan saksi-saksi, memang baru kejadian di hari Rabu tanggal 4 Oktober kemarin. Kita belum menemukan ada perbuatan-perbuatan pidana yang lain yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, Mbak. Demikian. Oke. Lalu bagaimana kemudian pihak kepolisian mengetahui bahwa ternyata anak ini kondisinya sudah disetrika sendiri oleh tantenya, Pak? Ya. Jadi kami sampaikan kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 4 sore. Itu kejadian terjadi di Kecamatan Silimakuta. Nah, kebetulan TKP ini agak berjauhan dengan rumah warga, hingga tidak ada yang mengetahui. Tapi kemudian karena korban ini merasa panas, merasa perih, karena sudah disetrika oleh pelaku, si anak ini, korban ini selalu menangis. Dan tangisan yang terus-menerus ini diketahui kalau didengar oleh warga sekitar.
dan kemudian bertanya kenapa itu terjadi. Nah, karena curiga bahwa si anak ini tidak henti-henti menangis, kemudian melaporkan kepada kepala dusun dan Babin Kamtibmas. Hingga pada tengah malam datang membuat pengaduan dan menginformasikan kepada polsek setempat, dan pagi-pagi sekali jam 7, petugas kita dari polsek langsung mengamankan dan menjemput korban dari rumah. Selanjutnya kita bawa dan kita obati untuk tindakan pertama di puskesmas setempat. Sedangkan untuk pelaku, langsung kita amankan dan kita bawa ke Polres Simalungun untuk melakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian setelah sampai di Polres, tindakan kita berikutnya adalah memberikan pengobatan yang maksimal kepada korban. Kita langsung mengevakuasi dan membawa ke rumah sakit di Pematang Siantar dan langsung kita rawat inapkan. Jadi sampai hari ini sudah 5 malam korban menjalani rawat inap di rumah sakit tentara. Sementara pelaku sudah kita lakukan penahanan terhitung hari Kamis dan saat ini berada di dalam RTP Polres Simalungun. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ronald, terima kasih informasinya.